papan catur dunia, pertarungan sengit antara Amerika dan China memikat perhatian global. Pertanyaannya, apakah Amerika serius menghadapi kebangkitan China? Atau ini hanya drama politik yang berganti setiap ganti presiden? Henry Kissinger, pemikir strategis Amerika, mengejutkan dengan pernyataannya. Amerika tidak punya strategi besar, tidak ada cetak biru, tidak ada arah jelas. Bayangkan, bermain catur melawan Grandmaster tanpa rencana, bisakah menang? Sementara itu, China bermain dengan strategi jangka panjang, teratur, sabar, dan mematikan. Ini kisah adik kuasa yang lengah dan saingan yang membangun kerajaan dengan ketelitian, bukan dengan bom. Amerika menghadapi dilema serius. Tanpa strategi terpadu, setiap presiden membawa agenda baru, sering membatalkan kebijakan sebelumnya. Perang dagang menyala lalu padam. Sanksi menumpuk, tapi mudah dielakkan. Hingga Juni 2025, kelemahan ini makin nyata. Fokus pemerintahan Biden pada tarif dan blokade teknologi, menargetkan perusahaan seperti Huawei dan SMIC, memperlambat China, tapi gagal menyentuh akar pengaruhnya. Kebuntuan domestik, dari kemacetan Kongres hingga perpecahan budaya, melemahkan Amerika. Kissinger memperingatkan, tanpa strategi, Amerika berisiko kalah dari saingan yang tidak hanya bermain untuk hari ini, tetapi merencanakan dominasi esok. Amerika masih unggul dalam kekuatan militer dan budaya, Hollywood, universitas elit, dan dolar tetap berpengaruh. Tapi ini warisan era unipolar yang kini ditantang. Sebaliknya, China bergerak dengan peta jalan 50 tahun. Disusun teliti seperti pembuat jam. Belajar dari runtuhnya Uni Soviet yang hancur karena ekonomi lemah dan masyarakat stagnan. China fokus pada dua pilar, ekonomi kokoh dan masyarakat dinamis. Mereka mereformasi pendidikan, menghasilkan 3.500.000 lulusan STEM pada 2024, jauh melampaui 700.000 lulusan Amerika. Ini mendorong ekosistem teknologi yang memimpin di 5G, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Perusahaan seperti BYD dan CATL menguasai baterai kendaraan listrik, mendominasi ekosistem pengisian dan perangkat lunak. Ekspor EV China melonjak 70% pada 2025, mengguncang pasar Eropa dan Asia, membuat Tesla dan Toyota terdesak. China juga belajar dari George Kennan, strategis Amerika, bahwa kontes global dimenangkan oleh vitalitas masyarakat, bukan senjata. Investasi lebih dari $1 triliun sejak 2010 di pendidikan, infrastruktur, dan konektivitas digital menciptakan tenaga kerja inovatif. Startup seperti ByteDance dan G adalah bukti sistem yang memupuk ketahanan dan kreativitas. Di bidang diplomasi, Cina cerdas, Uni Soviet jatuh karena Amerika mengisolasi tetangganya. China menghindari nasib serupa. ASEAN, awalnya pro-Amerika, kini terikat erat dengan China melalui perjanjian perdagangan bebas sejak 2001. Pada 2000, perdagangan Asia-Amerika mencapai $135 miliar, jauh di atas $40 miliar dengan China. Namun, pada 2024, perdagangan Amerika ASEAN naik ke $450 miliar, kalah telak dari $975 miliar dengan China. Negara-negara ASEAN, seperti Vietnam dan Indonesia, kini bergantung pada China. Bergabung dengan koalisi anti-China, mustahil. Ekonomi mereka akan runtuh. Inisiatif Sabuk dan Jalan, taruhan $1 triliun sejak 2013. Bukan sekadar infrastruktur, melainkan ketergantungan. Dari Afrika hingga Eropa, jalan, rel, dan kabel serat optik Cina mengikat 140 negara ke Beijing. Proyek seperti Pelabuhan Gwadar di Pakistan dan kereta Gate Standar di Kenya mengubah ekonomi lokal. Pada 2024, SCO Shipping China menguasai 11% kapasitas pelabuhan global, naik dari 2% satu dekade lalu. Negara-negara ini enggan ikut sanksi Barat karena infrastruktur mereka bergantung pada China. Angka-angka tak terbantahkan, dengan pertumbuhan 5% per tahun, konservatif dibandingkan 4,8% pada 2024. China bisa melampaui Amerika pada 2035. Dalam paritas daya beli, China sudah unggul sejak 2014. Respons Amerika, tarif, larangan chip, dan daftar hitam hanya solusi sementara. CHIPS Act 2023 dengan dana $52 miliar untuk semiconductor Amerika dan kontrol ekspor chip canggih merugikan China. Tapi produksi chip domestik China melonjak 40% pada 2024. Dengan SMIC mengejar TSMC sektor EV serupa. 5 tahun lalu,
Tesla tak tertandingi. Kini, BYD dan NIO berkuasa. China memproduksi 9.600.000 EV pada 2024, hampir 60% output global. Eropa mengimpor 1.200.000 EV China, naik 30% dari 2023. China menguasai 80% baterai EV dunia, cengkraman yang sulit dipatahkan Amerika. Berbeda dengan Amerika, yang berperan sebagai polisi dunia dari Irak hingga Amerika Latin. China fokus pada stabilitas domestik dengan 1,4 miliar rakyat. Mereka menginginkan ekonomi terbesar, bukan kerajaan global, dengan visi dunia multipolar. Ini bertentangan dengan pola pikir unipolar Amerika, yang melihat setiap tantangan sebagai ancaman. Taktik Amerika, sanksi, larangan teknologi, dan postur militer di Laut Cina Selatan hanya menunda kebangkitan Cina. China membangun jalur sendiri dari yuan digital yang menangani transaksi 200 miliar dolar pada 2024 hingga sistem pembayaran bebas SWIFT pada 2025. 20 negara, termasuk Rusia dan India, menguji perdagangan dengan mata uang lokal, mengurangi ketergantungan dolar. Sanksi Barat, sekutu China, bisa mengabaikannya. Kontes ini multidimensi, melibatkan teknologi, diplomasi, budaya, dan standar industri. Amerika unggul dalam kekuatan lunak, Hollywood, universitas elit, dan dolar. Tapi China mengejar cepat. Ekspor budayanya, seperti TikTok dan drama China, mencapai 2 miliar penonton pada 2024. Standard Global, seperti Protokol 5G Huawei, memperkuat pengaruh sistemik China. Yuan juga naik. Pada 2024, 3% perdagangan global menggunakan yuan, naik dari 1% pada 2020. Yuan Digital, DUGD3, 15 koda pada 2025, menawarkan alternatif bebas SWIFT, melemahkan kekuatan sanksi Amerika. Bill Clinton pernah berkata, jika tak bisa jadi nomor satu selamanya, bangun sistem global yang adil untuk tetap relevan sebagai nomor dua. Tantangan Amerika adalah menerima dunia multipolar. Strategi besar diperlukan, bukan untuk mendominasi tapi memimi. Investasi 1,2 triliun dolar pada infrastruktur sejak 2021 adalah langkah awal, tapi tertinggal dari Cina. Amerika harus memikirkan ulang aliansi, bukan memaksa mitra ke blok anti-Cina, dan mendefinisikan kekuatan sebagai pengaruh, bukan kontrol. China hanya butuh waktu. Jika bertahan 1 dekade lagi, keunggulan ekonomi, jaringan perdagangan, dan dominasi manufakturnya akan mengukuhkan posisinya. Dunia sedang bergeser, dan Amerika bisa tetap relevan, bukan dengan dominasi, melainkan dengan respek dalam tatanan multipolar. Kontes ini menentukan masa depan kekuatan global. Kebangkitan metodis China berhadapan dengan langkah reaktif Amerika. Amerika punya budaya inovasi, militer, dan kekuatan lunak yang tak tertandingi. Tapi tanpa strategi besar, ia berisiko kalah dari saingan yang tidak hanya berlari, tapi membangun lintasan. Dunia menyaksikan, dan dekade mendatang akan menentukan apakah Amerika beradaptasi atau memudar. Dan apakah rencana besar Cina mengubah dunia? Jika bentrokan raksasa ini memikatmu, mari selami lebih dalam geopolitik, teknologi, dan pergeseran global dengan subscribe channel ini. Bagikan kisah ini untuk memicu diskusi, karena memahami permainan ini adalah langkah pertama untuk menavigasinya.